Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Bagas Saputra, program studi S1 Sistem Informasi UPJJ Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum 2 pemrograman berbasis desktop, di mana saya diminta untuk membuat aplikasi restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan berikut untuk soal tugasnya. Untuk program ini memiliki 5 fitur ya, hampir sama dengan yang tugas 1. Mungkin ada tambahannya, yaitu sistem pemesanan ini loop, kemudian manajemen menu untuk pemilik restoran ya. Misalnya kita nanti bisa menambah atau mengurangi menu, atau mengubah, misalnya mengubah harga. Baik, kita langsung mulai saja. Sama seperti kemarin, program ini terdiri dari 2 file Java ya, main.java dan menu.java. Yang pertama ini menu.java, dan yang kedua adalah main. Pada menu.java ini sama seperti kemarin ya, terdapat 3 atribut, yaitu nama bertipe string untuk menyimpan nama menu, kemudian harga bertipe double untuk menyimpan harga, kemudian kategori itu bertipe string yang nilainya hanya 2 kemungkinan, yaitu makanan dan minuman. Next, untuk main.java, pada bagian paling atas ini saya akan mendeklarasikan array daftar menu bertipe menu yang berisi array daftar menu bertipe menu yang berisi 8 elemen, ya, ini 4 menu makanan dan 4 menu minuman. Kemudian array ini bersifat dinamis, jadi artinya bisa bertambah ketika pemilik nanti menambah menu baru atau mengurangi menu. Kemudian saya juga mendeklarasikan variabel jumlah menu, dimana untuk melacak berapa menu yang aktif saat ini, serta array pesanan menu dan pesanan jumlah untuk menyimpan data pesanan pelanggan. Jadi total terdapat 9 metode di kelas main ini, yaitu main, menu pelanggan, kemudian tampilkan menu, input pesanan, cetak struk, lalu menu manajemen, tambah menu, ubah harga, lalu hapus menu, dan pilih nomor menu sebagai helper. Mungkin kita mulai penjelasan per metode ya. Dan untuk metode yang pertama, metode main, ini adalah titik masuk program. Di sini terdapat loop while ini, dimana while ini terus berjalan selama pengguna belum memilih keluar ya. Ketika kita belum memilih 3 nanti, maka programnya akan terus berjalan. Kemudian di dalamnya terdapat struktur keputusan if else invalidasi input pengguna. Jadi jika si penggunanya atau si adminnya belum menulis angka 1 atau 2 atau 3, maka input tersebut menjadi tidak valid ya. Jadi kita diharuskan memilih atau memasukkan inputan, yaitu 1, 2, atau 3 pada pilihan ini.
Selanjutnya pada metode tampilkan menu. Nah, ini juga menggunakan perulangan for ya untuk menampilkan menu. Nah, di sini ada 2 putaran putaran for. Pertama untuk menampilkan kategori makanan, dan yang kedua untuk menampilkan kategori minuman. Dan ini menghasilkan tampilan yang terkelompok berdasarkan kategori tadi. Selanjutnya pada bagian input pesanan, ini merupakan inti dari fitur pemesanan ya. Saya menggunakan loop while true yang hanya berhenti ketika pelanggan mengetik selesai. Ini. Jadi ketika kita tidak memilih memasukkan nomor menu atau selesai ya, maka programnya akan tetap terus berlanjut. Kemudian di dalam loop terdapat beberapa validasi pertama, yaitu apakah nomor menu ada pada rentang yang valid. Misalnya di sini ada 8 menu tapi kita mengisi 9, berarti maka sistem akan membaca bahwa input tersebut tidak valid. Kemudian saya juga menambahkan fitur tambahan ya yang saya buat, yaitu jika pelanggan memesan menu yang sama 2 kali, maka jumlahnya akan digabungkan secara otomatis. Jadi tidak membuat baris pesanan yang duplikat. Ya. Selanjutnya pada metode cetak struk, di sini bertugas untuk menghitung total dan mencetak struk. Kemudian saya menggunakan loop for untuk menghitung subtotalnya setiap item dan menjumlahkannya ke total sebelum diskon. Kemudian terdapat 2 struktur keputusan if-else. Ini di mana dia berfungsi untuk mengecek kondisi diskon. Di if pertama ini, jika total melebihi 100.000, maka ada diskon, di mana nilainya nanti total diskon ini harga awalnya dikalikan dengan 10% diskon tadi. Dan yang kedua, jika total melebihi 50, maka promo beli 1 gratis 1 akan aktif ya untuk minuman pertama yang dipesan tadi. Selanjutnya dia menghitung total semua dan nilai diskon, selanjutnya ada tambahan pajak dan biaya, dan harga akhir. Kemudian ditampilkan. Kemudian selanjutnya metode menu manajemen. Nah, di sini juga menggunakan loop while dengan validasi input menggunakan switch case. Ini ya. Jadi navigasi bisa kembali ke menu utama dengan memilih angka 5. Jadi ini case 1 kita pindah ke metode tambah menu, case 2 kita nanti menuju harga, hapus menu, dan seterusnya.
Nah, untuk yang case pertama, tambah menu, berikut ya. Di sini menggunakan loop while, agar pemilik bisa menambahkan banyak menu sekaligus tanpa harus memasukkan menu lagi. Kemudian ketik selesai pada menu untuk berhenti. Selanjutnya menu ubah harga. Harga dan hapus menu, keduanya memanggil helper pilih nomor menu untuk memilih menu dengan validasi. Sebelum dieksekusi, keduanya menampilkan konfirmasi dulu ke layar dengan meminta masukan ya atau tidak ya untuk konfirmasinya. Jika memilih tidak, maka perubahan dibatalkan dan kembali ke menu manajemen. Ya. Ini sudah, mungkin kita bisa langsung demokan saja. Ini tadi sudah saya tes dan ini ada perbaikan sedikit ya. Coba kita running dulu. Mungkin kita coba yaitu pemesanan dulu ya. Kemudian kita coba diskon 10% plus buy one get one. Di sini kita coba pesan ayam bakar sebanyak 3. Kemudian nasi padang sebanyak 1 ya. Lalu es teh, minumannya 1. Ini harusnya sudah lebih 100.000 ini. Jadi kita selesai. Kalau sudah, kalau kita cek di sini total sebelum diskon ini 123, kemudian ada diskon 10%, ya baru berkisar 12.300 plus promo buy one get one gratis minuman ini. Jadi totalnya setelah diskon promo ini jadi 102. Sudah berhasil ya. Jadi kita masih ada muncul menu lagi, pesan lagi. Kita coba skenario selanjutnya. Coba buy one get one ya. Kemudian nanti harus melebihi 50.000. Kita coba pesan misalnya ayam bakar 2. Coba menu 2. Selesai. Ya, ini maaf, harusnya pesan minuman ya. Kalau buy one get one minuman. Jadi kalau misalnya nggak ada, dia nggak muncul. Coba lagi. 2. Kemudian struk 1. Ya, jadi ini udah berhasil ya buy one get one. Lalu selanjutnya kita coba untuk manajemen menu. Nah, di sini
Mungkin bisa kita tes untuk tambah menu ya. Misalnya kita tambah soto untuk makanan. Harganya yaitu misalnya 10.000. Oke, soto berhasil ditambahkan. Ya sudah, berarti selesai. Nah, di sini kita bisa ngecek untuk mengecek apakah menunya sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini pada poin 9 ini sudah bertambah ya. Lalu kita coba lagi untuk ubah harga menu. Misalnya mau ubah harga ayam bakar. Harga barunya misalnya 48.000. Nah, di sini muncul konfirmasi. Apakah Anda ingin mengubah? Coba cek. Ya, berhasil kita update untuk harganya. Selanjutnya, kita coba untuk menghapus. Misal kita mau menghapus tadi ya, soto. Konfirmasi. Kita cek. Ya, sudah bisa terhapus. Mungkin demikian ya penjelasan tugas praktik 2 dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.